lucu, keluarlah mie-nya lewat lubang hidung. Sap keluar mie lewat lubang hidung. Yang bodoh bilang begini, oh kalau itu nggak bisa saya contoh. Ada satu bapak, dulu saudara kami di dunia. Kenapa dia tidak di surga? Tanya perwakilan dari kita. Kata Jibril, oh bapak yang itu singgah dulu di neraka. Rupanya yang belum masuk ke surga singgah dulu di neraka. Lalu kita semua protes, tidak bisa Jibril. Dulu kami di dunia maulidan bersama, dulu kami Isra bersama, majelis taklim bersama, majelis zikir bersama, jamaah bersama, dalam kebaikan bersama, dalam membela agama bersama, menjalankan syariat bersama. Kami mau masuk surga bersama. Jangankan satu saudara kami, setengah pun kami tidak rela kau masukkan dia dalam neraka. Jibril tanya, jadi keluarkan dia dari neraka. Kalau tidak, kami keluarkan dari surga, masukkan kami dalam neraka semua. Kata Jibril, oh itu gak ada program. Maka Jibril keluar dari surga menghadap Allah, terbang ke Allah. Itu seni dakwah Pak ya. Itu biar capek saya itu gara-gara ibu itu. Naik Jibril ke atas sampai bertemu dengan Allah di bawah arasy. Jadi kata Jibril, ya Allah, ada satu masalah nih. Ada Jibril, Allah bertanya, bukan Allah tidak tahu. Ini tauhid. Allah bertanya sekedar komunikasi, biar ada ceritanya, kita tahu selanjutnya. Nah itu tujuannya. Allah tanya, ada apa Jibril? Ya Allah, semua rakyat karyawan-karyawati PT ASN Sinergi apa nih? Agro Sinergi Nusantara yang sudah engkau masukkan ke dalam surga, ya Allah, minta keluar dimasukkan ke dalam neraka. Loh, mereka yang sudah masuk ke surga minta keluar masuk ke neraka. Orang lami yang di neraka minta masuk ke surga. Bagaimana ini ya Allah? Ada satu saudaranya yang tidak di dalam surga. Begini Jibril, kalau kita keluarkan mereka dari surga, banyak sayang itu orang. Jadi yang paling bijak, keluarkan yang satu dari neraka, cepat kau masukkan ke dalam surga. Itu kesimpulan daripada silaturahmi di dunia. Paham? Ibu paham? Nah, jangan sampai capek saya. Ini saya ngomong bahasa Indonesia full, terbang air liur saya. Ya kan? Nah, kata bapak-bapak di sini ngomongnya bahasa Indonesia full, kecuali Aceh jarang-jarang. Itu kan terbang air liur saya tuh. Jadi kalau sudah ada manfaatnya, satu itu disimpan terus dan diamalkan. Jadi segala kebaikan silaturahmi kita pertahankan, jangan sampai kita berhenti Pak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pertemuan kita adalah pertemuan ilmu, di mana kita saling berbagi. Ini adalah salah satu kunci agar kita diselamatkan oleh Allah nanti kala mati. Kenapa? Karena hidup di dunia singkat. Imam An-Nawawi, beliau hidup di dunia 43 tahun. Mujtahid tarjih dalam mazhab Syafi'i. Beliau wafat. Setelah wafat,
sampai dari dulu beliau wafat berada dalam kubur sampai dengan sekarang ini keberadaan beliau di dalam tanah sudah 800 tahun lebih kurang. Mana banyak hidup sama mati, Bu? Banyak mati. Imam Syafi'i hidup di dunia 55 tahun. Setelah itu beliau wafat. Dari sejak hari beliau wafat, beliau dikebumikan dalam bumi sampai dengan saat ini lebih kurang sudah 1200 tahun beliau berada di alam kubur. Kita pun demikian. Maka bagaimana Pak, bagaimana Bu, cara kita nanti agar selamat ketika kita berada dalam kubur? Allah tanya bagaimana puasamu, Allah tanya bagaimana zikirmu, Allah tanya bagaimana salatmu Pak Bos, Allah tanya bagaimana sedekahmu Bu Bos. Itu Allah akan selamatkan kita apabila kita beramal barengan dengan mencari ilmu. Sebodoh-bodohnya manusia, sesalah-salahnya manusia, kalau dia beramal sambil cari ilmu, maka Allah akan menganggap amalnya benar. Salat sambil cari ilmu, meskipun salah-salah sedikit, Allah hitung benar. Karena ada manusia di dunia ini Pak Bu, ada manusia yang memang dia bodoh sekali. Saya bawa cerita Ibu. Ada manusia bodoh sekali di dunia, dalam soal dunia. Suatu hari kawannya ngajak makan mie. Ayo kita makan mie ke Alubili. Dia bilang begini, saya nggak ada duit. Ada sama saya bos. Lalu dia bilang, oh oke, kalau free oke dia. Pandai kalau free. Lalu dia bilang lagi, bagaimana cara makan mie? Orang bodoh kali. Makan mie aja nggak tahu. Ada cerita, ini cerita orang paling bodoh. Dia tanya bagaimana cara makan mie. Lalu kawannya bilang, kau ikut sajalah bagaimana saya buat. Oke. Lalu orang itu berangkat pergi ke Alubili. Jalanlah orang itu sampai ke Alubili. Masuk dalam satu warung. Yang ngajak itu dia di depan jalannya Bu. Gini, lihat sini Bu. Seganteng ini masa diabaikan. Jadi kalau kita pegang mic ini menang selalu kita. Padahal kan lebih ganteng Bapak sama Pak Daud kan sama saya kan. Cuma karena saya yang pegang mic ya kan. Saya yang paling ganteng di sini. Udah, orang yang ngajak, yang pandai tadi dia berjalan di depan Bu, jalan dia di depan kan masuk warung. Ibu terbayang pintu warung kan? Kalau nggak terbayang lah bodoh kali lah. Pintu warung, saat dia jalan, dia tegur pemilik warung, bang, buat mie 2. Dia jalan ke depan, saat jalan. Kawannya yang paling bodoh di belakang, dia pun jalan masuk warung, dia juga ngikut, bang, buat mie 2. Duduklah di meja orang itu ngobrol-ngobrol santai-santai ngerokok ya kan. Udah itu orang warung bawa mie 4 piring. Ditaruhlah di meja, saat ditaruh. Yang ngajak tanya sama orang warung, kenapa 4? Lah kau pesan 2, abang ini pesan 2. Ditegurlah abang ini, kenapa kau pesan? Kan aku nggak tahu. Kau bilang tadi di sana, ikut saja apa yang kamu buat. Sebodoh itukah dia? Ternyata ada. Udah, nah itu makan mie. Dibuatlah sama orang pandai ini. Karena orang pandai kalau jumpa sama orang bodoh itu ya digoda ya kan. Dibuat-buat itu sampai dia nggak tahan lagi karena lucu, keluarlah mie-nya lewat lubang hidung. Sap keluar mie lewat lubang hidung. Yang bodoh bilang begini, oh kalau itu nggak bisa saya contoh, itu berat kali itu. Itu contoh dunia, ya kan? Orang yang bodoh saja kalau dia mau cari ilmu terus selamat Bu. Jangan ragu.
salat salah misalnya, kita kan nggak tahu di mana salah, tapi karena kita baru cari ilmu, pas kita mati ditanya tentang salat, ternyata baru tahu ada salahnya salat, itu dianggap manis sama Allah. Kenapa? Karena kita bareng menuntut ilmu. Hadirin pendengar dakwah Isra Miraj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita semangat dalam mencari ilmu. Saya ulang, mari kita semangat dalam mencari ilmu. Jangan pernah lentur semangat kita dalam mencari ilmu, baik ilmu dunia, lebih-lebih ilmu akhirat. Hadirin, apalagi berkaitan dengan Isra Miraj ini intinya Pak, 3. Pertama iman, kedua salat, yang ketiga ilmu. Intinya sederhana. Kenapa iman? Peristiwa Isra Miraj di luar nalar manusia. Orang cerdas sekalipun tidak sanggup memikirkan Isra Miraj kecuali mereka terpilih otak cerdasnya. Mayoritas manusia tidak sanggup menalar kejadian Isra Miraj. Tapi kenapa umat Nabi Muhammad percaya? Karena iman. Abu Bakar aneh lagi. Waktu orang kafir lapor ke Abu Bakar, itu Muhammad Nabi kalian telah gila. Tanya Abu Bakar, kenapa gila? Dia semalam naik ke langit dari Mekah pertama di bumi ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itu perjalanannya 2 bulan jalan kaki, naik onta 7 hari 7 malam, jauh dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian dari Madinah, Yasrib, belum ada Madinah, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Lalu naik ke atas ke langit, berjumpa dengan Tuhan, menembus 7 petala langit. Itu namanya Mi'raj. Lalu dia turun lagi, hanya menghabiskan waktu sedikit daripada 1/3 malam. Itu Nabi kalian sudah gila. Jadi semua yang diceritakan oleh Yahudi ditanya sama Abu Bakar, apakah betul itu cerita dari Muhammad? Dijawab sama Yahudi kafir, betul. Pasti Abu Bakar bilang, betul. Dicerita lagi Muhammad singgah di Madinah, betul. Muhammad berangkat lagi ke Palestina. Muhammad salat dengan Nabi dan ruh-ruh Rasul dalam Masjid Al-Aqsa, betul, kata Abu Bakar. Teringat orang kafir, belum pun habis kita cerita udah betul-betul terus. Itulah iman Abu Bakar. Kau gila juga nih, sama kau dengan Muhammad, sama-sama gila. Kata Abu Bakar, kalau kau nggak percaya sama saya, kau tanyalah sama Ali. Berangkatlah orang-orang kafir ini lapor sama Ali. Ali, ada apa? Pak, Muhammad gila. Kenapa? Semalam Isra Miraj. Terus kau sudah lapor Abu Bakar? Sudah. Mana jawaban respon dari Abu Bakar? Dia sama gila. 19-20 dengan Muhammad. Oh, jadi kau ke saya mau apa? Mau cari keputusan. Diambil pedang sama Sayyidina Ali, ditebas lehernya. Orang yang nunggu lama ditunggu nggak pulang-pulang, orang yang cari keputusan. Datanglah dia ke rumah Ali. Ali, dia lihat badannya sudah terpisah dengan kepala. Ali, ini kan orang yang mencari keputusan, kenapa engkau putusin? Dijawab sama Sayyidina Ali, Muhammad saja Nabi Allah, Rasul saja Rasulullah, Abu Bakar itu orang yang paling dekat dengan Muhammad, tidak dia percaya, masa dia cari keputusan sama saya? Tidak ada keputusan sama saya, yang ada keputusin. Nah, itulah dia. Jadi Isra Miraj itu adalah persoalan iman. Nah, maka kita semua wajib mempertahankan iman. Intan paling mahal.
mutiara paling berharga tiada lain adalah nilai-nilai iman. Betul? Bersama iman kita hadir ke dunia ini. Untuk iman kita berjuang dalam dunia ini, dan bersama iman pula kita bercita-cita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman penting. Iman harus ada di lisan, Pak Bos, Bu Bos. Ya kan? Iman harus ada di lisan. Kalau ada iman di lisan, maka orang itu tidak dusta. Dia akan berkata jujur. Dia tahu hadis Nabi, al-kazibu la ummati. Pendusta bukan golongan saya, kata Nabi. Maka jangan berdusta. Maka bagaimana cara manusia itu supaya tidak berdusta? Maka dia harus punya nilai iman di lisannya. Kalau enggak, musibah orang. Datang tamu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya caleg, tolong bantu saya Pak. Oke. Di rumah saya ada 3 orang, 300, 300, 300, 900. Hari H 3 orang kami coblos Bapak. Kayak mana Pak caleg? Oke. Besok datang lagi caleg dari partai lain. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu sudah datang tamu caleg yang lain? Belum. Tolonglah doa restu dan dukungannya untuk kami. Kami dari partai Bulan, tolonglah. Baik, 3 orang di rumah, masing-masing 300, 300, 300. Gimana Pak caleg? Siap. Besok datang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek, tolong gimana? Apa sudah ibu bapak kasih tahu kalau kamu pilih yang mana? Belum Bang. Jadi kemana kalian satu rumah ada berapa orang? 3 Bang. Sudah ada yang datang? Belum Bang. Jadi gimana? Apa kamu siap dukung abang? Siap Bang. Yang penting money. 300 kali 3 900. Pokoknya di hari H caleg orang ini semua hitung ratus. Caleg mampus. Itu akibat memiliki lisan yang dusta. Kenapa bisa lisan dusta? Karena tidak ada iman di lisan. Iman selanjutnya butuh di hati. Maka kalau iman ada di hati, orang semua meski wajahnya hitam tapi enak dipandang mata. Senyumnya luar biasa, ramahnya luar biasa, bersaudaranya luar biasa, tolong menolongnya luar biasa. Kenapa? Dia wajah jelek, postur tubuh terbatas, tapi Allah hadiahkan kepadanya hati yang bernilai dengan iman. Kemudian iman butuh ada di seluruh anggota tubuh Pak Bu. Kalau orang sudah ada iman di seluruh anggota tubuhnya, maka dia dipanggil oleh amalnya. Maka ketika waktu salat, bukan kita yang salat, tapi kita dipanggil oleh salat. Ketika waktu nanti bulan puasa, bukan kita yang berpuasa, tapi kita dipanggil oleh puasa. Ketika ada majelis taklim, bukan kita yang jalan ke majelis taklim, tapi kita dipanggil oleh majelis taklim. Ketika ada zikir, bukan kita yang datang ke zikir, tapi kita dipanggil oleh zikir. Ketika ada yang harus kita tolong, bukan kita yang menolong, tapi kita dipanggil oleh yang maha penolong. Maka kalau punya iman di seluruh anggota tubuh, tidak berat salat Bu, tidak berat puasa Pak, tidak berat majelis taklim Bapak Ibu, tidak berat berzikir. Kenapa? Iman ada di seluruh anggota tubuh. Selesai pembicaraan iman, saya tutup dengan bahasa Aceh. Yang tidak bisa bahasa Aceh, nikmati iramanya saja. Oke? Anak berunjung di dalam tade
hati di dalam payah laga langit anu hanyut uki yang laga hati payah tamita laga langit anu hanyut uki yang laga hati payah tamita gelanggang gajah jalan mewet-wet lelampuh sawit barih membanja gelanggang gajah jalan mewet-wet lelampuh sawit barih membanja tak pegah hamba anu beta mesulit singgah mepalit di padang masya tak pegah hamba anu beta mesulit singgah mepalit di padang masya. Lagi ibu tunggu jam 3. Siap jam 3. Ibu siap jam 3. Udah duduk aja ibu, kami pulang. Itu selesai pembicaraan iman ya. Kita hidup di dunia mesti memiliki iman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan dengan baik. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas langit, Isra, perjalanan di bumi. Rutenya ini ilmu. Rutenya dari Masjid Haram di kota Mekah ke Yasrib, nanti namanya Madinah, kemudian meneruskan ke Masjid Al-Aqsa di Palestina yang sudah puluhan tahun dijajah oleh Israel. Itu luas Al-Aqsa 360 km. Ibu tahu, hafal ya, 360 km. Itu sudah dibombardir selama puluhan tahun oleh Israel, anak emasnya Amerika, laknatillah. Ibu tahu kita semua sekarang sedang viral. Allah balas 2 hari 2 malam 360 km Los Angeles dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Jangan main-main sama Allah Bapak Ibu. Engkau menghancurkan 360 km puluhan tahun. Kau habiskan biaya yang banyak. Engkau mesti mengutang kepada bapak angkatmu. Engkau mesti mengorbankan pejuang terbaikmu. Banyak orang-orang Israel juga yang mampus dalam penjajahan mereka, tapi Allah balas cukup 2 hari 2 malam 360 km. Allah bumi hanguskan dalam 2 hari 2 malam. Los Angeles dibakar. Siapa yang bakar? Allah. Maka disitulah Nabi Muhammad finishnya perjalanan Isra. Jadi Isra Bapak Ibu, perjalanan bumi. Ini dihafal ya, dihafal. Saya capek nih, air liur udah macam hujan, terbang air liur saya. Kemudian Nabi Muhammad naik ke atas, itu namanya Mi'raj, dihafal. Apa itu Mi'raj? Mi'raj tangga. Mi'raj adalah tangga. Nabi Muhammad naik di Mi'raj 1, lalu beliau berangkat ke langit yang pertama, berjumpa dengan Nabi Adam, kakek buyutnya manusia. Nabi Muhammad naik di Mi'raj, tangga yang kedua, diangkatlah beliau. Serius nih yang kesini. Diangkatlah beliau naik ke langit yang kedua, berjumpa dengan Nabi Nuh, ahli bangunan. Beliau buat apa itu namanya, kendaraan laut, apa Pak? Perahu.
Nabi Nuh di langit yang kedua. Ada juga riwayat yang mengatakan juga Nabi Isa di sana, tapi dalam riwayat di sini nanti Nabi Isa di langit yang keempat. Lalu Nabi Muhammad naik di anak tangga yang ketiga. Jadi Mi'raj atau tangga yang ketiga, Nabi Muhammad diangkat ke langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi yang super ganteng. Nah, Nabi Yusuf yang super ganteng. Apa Nabi lain tidak ganteng? Kita perlu tahu. Seluruh Nabi dari Nabi Adam, Rasulullah sampai kepada Nabi Muhammad yang terakhir, ganteng semuanya. Ganteng. Kenapa tidak disebut dalam riwayat? Terutama untuk Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad itu gantengnya 50% untuk beliau sendiri. Kenapa tidak viral gantengnya? Tidak ada orang yang melihat dan menatap wajah Nabi. Tidak ada. Satu orang sahabat pun tidak ada. Kenapa? Wajah Nabi penuh dengan cahaya. Orang yang akan memandang Nabi akan putus bola matanya. Maka semua sahabat melihat sekitar saja, sekilas saja wajah Nabi. Setelah itu para sahabat menunduk. Paham? Ganteng luar biasa Nabi. Kalau ada yang buat film Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dicahayakan. Betul? Kalau ada yang buat lukisan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad dicahayakan. Betul? Itulah. Tapi beda dengan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf ganteng? Karena kegantengan beliau masih terjangkau. 50% tuh Nabi, 50% tersisa dibelah dua. 25% tuh Nabi Yusuf. Maka ganteng Nabi Yusuf 25%. Yang 25% lagi untuk kita lah rebutan. Ganteng bapak di wajahnya, ya kan? Ganteng ibu di senyumnya. Coba lihat sini waktu senyum ibu. Gantengnya, manisnya ibu, ya kan? Tapi coba kalau ketawa, udah bahak-bahak, udah kesini naik mulutnya, ya kan? Bapak-bapak kalau senyum luar biasa, gantengnya luar biasa. Coba kalau ketawa, giginya offset. Rupanya ganteng kita tidak sempurna, ya kan? Kalau di sini ini siapa yang paling ganteng? Saya nomor 1, ya kan? Nomor 2, kau tengok dulu lah. Pak Daud lah masih ini bertahan. Maaf Pak, mik sama saya, ya kan? Tapi ganteng kita tidak sempurna. Yang perlu kita catat di sini, Nabi dan Rasul semua ganteng. Kenapa? Supaya Nabi dan Rasul tidak dihina fisiknya. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau ada Rasul atau Nabi yang tinggi melampaui batas umat pada masa itu dituduh sama umat Nabi galak. Coba kalau ada Nabi agak pendek di bawah mayoritas ketinggian umat pada masanya, Nabi itu akan dihina fisiknya. Apa kata umat? Nabi cebol, ya kan? Allah tidak menginginkan hamba terbaik terpilihnya dihina fisik, karena seluruh Nabi dan Rasul pasti akan dihina oleh umatnya. Jangan sampai mereka dihina fisik. Maka semua Nabi dan Rasul ganteng. Titik. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Belum. Jadi saya ngomong tadi nggak dengar. Itu dia ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau nanti ada Nabi dan Rasul palsu yang mengaku, jangan percaya. Tengok sini Pak, jangan curang. Saya tengok situ, kalian tengok ke arah lain. Tengok sini biar kita sama-sama tengok lah, ya kan? Bapak hati-hati juga pandang saya, putus bola mata nanti, cahaya lampu, ya. Kita buat maulid, kita buat Isra Mi'raj, hati-hati, ambil pelajarannya. Jangan percaya kepada nabi palsu. Ada itu, dulu ada itu yang viral Ahmad Musaddiq, nabi cukup jelek, yang mengaku nabi tapi jelek. Orang nggak paham sejarah,
Padahal kalau orang jelek tidak sah, tidak sampai syaratnya jadi nabi karena dia jelek. Karena ganteng juga syarat jadi nabi dan rasul, betul? Jadi kalau jelek itu tidak bisa jadi nabi. Tapi anehnya ada pengikut. Dulu ada itu viral itu Tugimin. Ya, Tugimin jadi nabi. Dapat wahyu di Gunung Kidul. Itu Tugimin. Yang repot umat. Salawat kalau untuk Nabi Muhammad enaklah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wasallim. Coba ini. Allahumma salli ala Tugimin. Tugimin. Belum lagi di Padang ada Nabi Rudi semacam nama pemain filem Sindol Bolong. Itu yang jadi Nabi Rudi dari Padang. Dia bawa ajaran apa? Salat sehari semalam enggak 5 waktu, Pak. Tapi dia bilang salat sehari semalam 2 waktu atau 3, maghrib, isya sama subuh saja. Kalau Nabi Rudi datang ke sini pasti banyak pengikutnya. Orang di sini pasti bilang, oh Nabi Rudi kami kayak gitu udah lama. Dia bilang begitu. Enggak mesti sehari semalam 5 waktu salat, cukup 3 atau 2 saja malam, selebihnya kau bekerja di siang hari. Itu penyesatan umat. Kita harus buat maulid jangan sampai rugi, buat Isra Mi'raj jangan sampai rugi. Hal yang seperti ini perlu kita jaga, Pak. Ini terkait dengan akidah, betul? Nah, ini akidah, Pak. Nabi Rudi kata lagi apa kata dia? Boleh beribadah dengan berbagai macam bahasa masing-masing. Coba kita pasang retorika. Orang Aceh takbiratul ihram, Pak. Salat. Allah ayuhat. Orang Aceh. Di sampingnya orang bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Di sampingnya orang Arab. Allahu Akbar. Di sampingnya orang Padang. Tuhan Allah gadang bana. Di sampingnya orang kita Jawa. Gusti Allah sing gede erang. Itu mampus yang salah. Satu masjid ragam macam bahasa. Kapok kita. Tapi kita oleh Nabi Muhammad dipersatukan dengan bahasa. Seperti di Indonesia, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Kita dipersatukan umat Islam seluruh dunia oleh Rasulullah dengan bahasa Arab. Seluruh umat yang ada di dunia yang ikut kepada ajaran Islam wajib salat dengan bahasa Arab. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian salat sebagaimana kalian tahu aku salat. Di antara pengetahuan kita untuk Nabi dalam persoalan salat adalah bahasa, yaitu bahasa Arab. Maka orang Aceh salat dengan bahasa Arab, orang Indonesia Melayu salat dengan bahasa Arab, orang Jawa salat dengan bahasa Arab, orang Padang salat dengan bahasa Arab. Semua umat Islam salat dengan satu bahasa. Kita dipersatukan dengan bahasa Arab oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu langit yang ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, naik ke tangga atau mi'raj yang keempat. Naik ke tangga atau mi'raj yang keempat, sampailah beliau di langit yang keempat, berjumpa dengan Nabi Isa alaihi salam. Beliau punya ibu Siti Maryam.
Siti Maryam ini keturunan Nabi. Beliau hamil tanpa suami. Di kemudian hari lahirlah bayinya, dikasih nama Isa. Orang-orang Bani Israel bapak saat itu datang berkerumun ke rumah Maryam atau ke rumah Nabi Zakaria, dan mereka berjumpa dengan Maryam bertanya, "Wahai Maryam, engkau keturunan Nabi, engkau indatumu keturunan mulia, kenapa engkau berzina wahai Maryam?" Apa jawaban Maryam? Tidak ada jawaban. Kala itu beliau sedang berpuasa kalam. Apa puasa kalam? Puasa lisan, enggak ngomong-ngomong. Puasa kah? Jawablah, puasa kah? Puasa kalam, puasa lisan, enggak ngomong-ngomong. Jawablah Isa di dalam ayunan, "Wahai Bani Israel," masih bayi itu Bu. Isa berkata, "Wahai Bani Israel, ini Rasulullah ilaika. Aku adalah Rasul yang diutus Allah untuk Bani Israel. Allah berikan kepadaku kitab dan Allah wajibkan kepadaku salat. Allah wajibkan kepadaku zakat. Aku mengkabarkan kepada kalian, akan datang nanti Nabi setelah aku, namanya Ahmad." Keluar dari mulut bayi Isa alaihi salam. Ada di antara kita, di kampung kita, wanita seorang tidak pernah nikah, tiba-tiba dia hamil. Orang kampung datang semua bertanya, "Kau tidak punya suami? Kami tahu kau belum menikah. Rupanya kau sudah hamil dan kau sudah melahirkan anak bayimu. Kau berzina ya?" Kata dia, "Saya juga Maryam." Kalau Maryam yang seperti itu Pak, itu Bapak nanti patungan dana beli Maryam satu. Bom Maryam, masukkan ke dalam hutangnya meledak. Itu asli Maryam. Ini kan akhir zaman, ya kan Bu? Jaga anak Bu. Bapak jaga anak perempuan. Ini nasihat Mi'raj ya, nasihat di langit yang keempat nih. Enggak tanggung-tanggung nih nasihat. Nasihat langit keempat. Jaga anak. Anak wanita itu kunci surga buat bapaknya. Kenapa? Kalau kunci surga disia-siakan, dia akan menjadi kunci neraka. Kenapa? Anak wanita itu aib perzinaannya luar biasa. Apalagi kalau terjadi pergaulan bebas. Maaf Pak, betul? Pergaulan bebas itu bahaya. Sekarang ada Facebook bahaya. Sekarang ada TikTok bahaya. Orang jual-jual aurat wanita-wanita cantik bahaya. Ada snack video, ada Instagram bahaya. Orang suka mengumbar auratnya di sana, betul Pak? Berarti macam saya juga nih, sering lihat berarti. Sudah terbongkar nih malam nih. Sering lihat nih. Jangan sampai yang kita lihat itu anak kita Pak, betul? Jangan sampai yang kita lihat itu orang Islam yang ada di sekitar kita, betul Pak? Itu pergaulan bebas bahaya. Orang belum nikah, ibunya nggak ada izin, bapaknya tidak ada izin, datang dua-duaan ke tempat sepi. Kalau sudah ada dua pasangan yang satu pasang yang berbeda jenis, maka ingatlah engkau berdua ada iblis yang ketiga. Itu Bu. Makanya nanti yang laki bilang sama perempuannya, ya kan, mau ngajak sesuatu, yang perempuannya jawab begini, nolak. Sabar, jangan terburu nafsu sayang, kata wanitanya. Kata lakinya, tidak sabar, lama sekali ku tunggu sayang, oh masam. Udah sepakat dua-dua, langsung nyambung. Kalau begitu mari kita mulai di dalam semak, mari kita mulai hihihi. Itu perlakuan iblis. Lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, ya kan? Padahal Allah berkata, apa kata Tuhan? Wala taqrabuz zina.
Jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan. Zina itu jelek. Wasa'a sabila, jalan yang paling terburuk. Apalagi yang digarap istri orang, apalagi istri orang gak tahu diri, maunya lihat suami orang atau laki lain. Ingatlah bu, dalam persoalan cinta tidak ada manusia yang paling hina di muka bumi kecuali seorang istri yang mengabaikan, yang memberikan kehormatannya kepada laki-laki lain, maka dia lebih hina daripada anjing dan babi. Apalah aku ni. Begitu juga laki-laki, apakah dia berstatus suami orang, atau dia laki duda, atau dia laki lajang yang menggarap istri orang, maka ingatlah dialah laki-laki yang paling hina daripada anjing dan babi. Jangan kau senyum-senyum, serius nih. Aku serius nih. Walaupun kalian senyum Bapak Ibu, tapi ini ilmu ikhlas saya kasih, betul? Ibu yakin, Bapak yakin? Itu orang lebih hina daripada anjing dan babi, yakin? Na'udzubillahi min zalik. Kalau kau berani, kau tambah aja. Jangan istri orang kau garapkan, banyak janda di sana. Apalagi kalau kata sunnah kan, saya nggak mau lihat ke ibu lah. Kalau kata sunnah, laki boleh nikah berapa Pak Bos? Tahulah. Jadi sekarang masih berapa nih? Masih satu. Pelanggar sunnah Orang yang nikah dua lebih hebat daripada nikah satu. Orang yang nikah tiga lebih hebat dari nikah dua. Orang yang nikah empat lebih hebat daripada nikah tiga. Yang nikah empat itu Superman. Yang nikah tiga digelototin aku. Yang nikah tiga itu gentleman. Yang nikah dua itu real man. Yang nikah satu cemen. Yang sudah pada waktunya belum satu pun no comment. Hampir kiamat dia satu pun belum. Orang dah berusaha lebih dari satu. Lambat kali kau. Ajar terus. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hindari zina, itu nasihat Mi'raj pada langit yang keempat. Lalu Nabi Muhammad naik Mi'raj atau tangga yang kelima. Beliau Allah hantarkan ke langit yang kelima, bertemu dengan Nabi Sulaiman, raja paling kaya di dunia. Itu orang nomor satu, pemimpin negeri Palestina yang didakwa oleh Israel. Sulaiman adalah pemimpin mereka. Itulah kebohongan besar orang-orang Israel. Kalau betul Israel berpemimpinnya kepada Sulaiman, kenapa Israel beragama Yahudi? Betul? Sedangkan Sulaiman beragama Islam. Inilah Nabi Sulaiman yang membawa Palestina kepada kejayaan yang sangat luar biasa pada masanya. Maka Nabi Sulaiman adalah Nabi yang paling kaya, Nabi yang paling cerdas, Nabi juga yang ganteng, dan bisa bahasa serba macam makhluk Tuhan yang ada di bumi. Viralnya bahasa semut. Jadi kita ni harus pandai bahasa, Bu, ya kan? Orang Aceh harus bisa bahasa Indonesia. Jangan sayang Ibu. Ini boleh kita lanjut lagi ceramah? Boleh ya? Jangan sampai ada Ibu Aceh pulang dari kebun, ditanya sama Ibu Melayu, apa kawan nasi Bu? Dijawab sama Ibu Aceh, daun paku. Teringat orang ibu yang Melayu ini, keras sekali lah makanan orang Aceh. Daun paku, daun on labang Bu. Daun paku. Daun paku itu kan hebat kali itu, on labang. Ya kan?
Ada dua orang ibu sahabat akrab kali Pak. Ini retorika bahasa ya kan. Dua orang ibu akrab, satu orang Aceh gak bisa ngomong bahasa Melayu, satu ibu Melayu gak bisa ngomong bahasa Aceh, tapi orang ini akrab temannya. Pergilah ke kebun sawit misalnya, ya kan? Di tangan ibu Melayu ada parang Pak. Ada parang, di bawah parang jalan orang itu dua-dua jalan lewat ular. Dibilang sama ibu Aceh, kata. Dijawab sama ibu Melayu, bukan kata, itu ular. Dibilang lagi sama ibu Aceh, kata lagi, itu bukan kata, ular. Sampai ularnya bye-bye. Itu tok gara-gara bahasa ya kan. Makanya bahasa harus bisa ibu, bahasa Inggris bisa. Kiri mana anak kita. Jangan seperti orang zaman dulu Aceh, jangan belajar bahasa Inggris, bahasa kafir. Apa urusannya dengan bahasa? Nenek-nenek moyang kita dulu yang memerdekakan Indonesia, 14 macam bahasa mereka. Semua mayoritas bahasa orang kafir. Biar mereka jadi delegasi dari Indonesia sebagai orang yang berbicara untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak bahasa bu. Sederhananya bahasa Cina misalnya, ada pakaian besar di dalam ember, banyak pakaian, itu namanya bahasa Cina apa bu? Cucian, ya kan? Pas kita jalannya bengkok-bengkok, banyak yang bengkok, seperti kita jalan ke Sepampat, bahasa Cinanya apa? Melengkung, ya kan? Kita datang ke kedai, kita makan snack-snack, itu bahasa Cinanya apa? Cemilan, ya kan? Kemudian ada orang yang ngutang terus, kalau bahasa Aceh utang sidok, utang sabe bayu hantok, ya kan? Ngutang terus sama kita, bayar nggak pernah. Itu bahasa Cinanya apa? Sialan. Bahasa Cina bisa bu, sikit-sikit bahasa ya kan? Gitu. Lu semua pada di sini ya kan, ketawa-ketawa, bahasa Cinanya apa? Lu simping. Sorry ya kan, gitu. Bisa lah bahasa ya kan, siti-siti ngomong bahasa Jawa ya kan, sikit-sikit bisa bahasa Indonesia, bio jut marib dengan bahasa Aceh. Lihat saya bu, bahasa Aceh lancar kali saya, ya kan. Kira saya gimana nih kalau ngomong bahasa Aceh, udah meledak dari tadi nih. Udah karena bahasa itu aja ya kan. Udah, itu peristiwa pada langit yang kelima. Nabi Muhammad naik Mi'raj yang ke-6. Naiklah Nabi Muhammad pada langit yang ke-6, jumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Wa kallamallahu Musa taklima, dan berbicaralah Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di Bukit Tur Sina, dengan terhijabnya atau terbatasnya Nabi Musa dengan Allah taala 70.000 tahun. Udah, Nabi Musa ngomong dengan Allah, tapi ada batasnya 70.000 tahun. Lalu Nabi Muhammad naik ke tangga yang ketujuh. Beliau Allah hantarkan ke langit yang ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Indatunya agama, beliau bapaknya agama. Maka jangan heran dalam agama Islam, ritual doa-doa dalam salat ada tersebut nama Nabi Ibrahim. Gitu. Selepas itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad naik sampai ke Sidratul Muntaha, ya kan? Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk buat sebuah pertemuan, tapi Allah bukan di langit. Ketika kita bertemu di Alubili, saya dari Gelanggang Gajah bertemu di Alubili, Bapak dari ASN di sini bertemu kita di Alubili. Ketahuilah saya bukan di Alubili, Bapak juga bukan di Alubili, tapi tempat bertemu kita di Alubili. Dan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Bukan Allah butuh kepada tempat itu, tapi Nabi Muhammad ingin Allah perlihatkan
Sidratul Muntaha. Sidratil Muntaha ini ilmu ya, mi'raj. Sidratil Muntaha itu